130.000 jemaah calon haji Indonesia telah mendarat di Tanah Suci. Mereka terbagi dalam 347 kelompok terbang. Total jemaah calon haji asal tanah air yang telah berada di Arab Saudi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 135.093 jemaah. Dalam jumlah itu lebih dari 24.000 orang merupakan lansia. Hingga pagi tadi sebanyak 100.000 lebih jemaah calon haji Indonesia berada di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Jemaah diingatkan untuk terus menjaga kondisi fisik, mengingat suhu kota Mekah bisa mencapai 43 derajat Celcius. Hingga hari ini, Rabu, 21 Mei 2025, pukul 06.00 waktu Arab Saudi atau pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 347 kelompok terbang atau kloter telah mendarat di Tanah Suci. Mereka membawa 135.093 jemaah haji Indonesia, termasuk 24.449 jemaah lansia. Seiring dengan kedatangan jemaah yang terus berlangsung, saat ini jemaah mulai banyak beraktivitas di kota Makkah Al-Mukarramah. Hingga pagi ini sebanyak 100.440 jemaah haji Indonesia sudah berada di Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan rangkaian ibadah termasuk umroh wajib dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan pemirsa, untuk informasi seputar jemaah haji terbaru, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Dwi Suci Amalia langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia, Dwi Suci. Bagaimana kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua hari ini? Seperti apa pelayanan yang terjadi di sana? Ya, hari ini kurang lebih Said ada kurang lebih, jika kami himpun berdasarkan data, ada 14 kelompok terbang yang akan mendatangkan ataupun ada kurang lebih 6.000 jemaah yang akan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Arab Saudi, di mana dua kloter terakhir yang tadi mendarat adalah kloter BPN 10 yang tiba ataupun mendarat sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada kloter UPG 28 sekitar pukul 12 siang, maksud kami waktu Arab Saudi, pukul 12 siang waktu Arab Saudi, yang mengangkut kurang lebih 389 jemaah, sehingga total jika berdasarkan juga informasi yang kami himpun ada kurang lebih, jika di total sudah ada 135.000 jemaah calon haji Indonesia yang tiba baik itu melalui Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah. Sementara untuk pergerakan jemaah calon haji Indonesia dari Jeddah sendiri yang akan menuju Mekah, data yang kami himpun dari laman Siskohat hingga pukul 13.35 waktu Arab Saudi ini tercatat sudah ada kurang lebih 25.000 jemaah calon haji Indonesia yang tiba di Bandara Jeddah dan langsung diberangkatkan ke kota Mekah. Tadi untuk kedatangan dari jemaah-jemaah calon haji ini ada yang kedatangan untuk kloter BPN 10 dan kloter UPG ini tiba dengan sistem tidak fast track ataupun non fast track, sehingga mereka akan kemudian dialihkan ataupun diarahkan ke pavilion terlebih dahulu. Nanti di situ akan didata dan dikelompokkan berdasarkan dengan rombongan-rombongannya. Kemudian dari rombongan-rombongan tersebut itulah nantinya akan satu persatu diarahkan untuk masuk ke bis dan sesuai dengan syarikat-syarikatnya yang telah ditandai. Sehingga ini untuk memudahkan alur pergerakan dari jemaah calon haji Indonesia, dan tentunya ini akan memudahkan ketika pergerakan maupun perpindahan dari Jeddah ke Mekah, termasuk nanti penempatan hotel-hotelnya yang telah diatur sedemikian rupa, termasuk juga penggabungan pasangan suami istri, kemudian lansia dengan pendampingnya dan anak dengan orang tuanya. Tadi juga di Bandara Jeddah ini juga sudah diimbau apabila ada dalam satu rombongan, dalam hal ini yang memiliki ataupun ada pasangan suami istri, akan dipisahkan kemudian akan diangkut secara bersama-sama dalam satu bis, sehingga ini memudahkan ketika nanti penempatan hotel di sana dan juga pelaporan untuk penggabungan pasangan suami istri ataupun lansia dengan pendampingnya dan juga anak dengan keluarganya ketika nanti berada di kota Mekah dan akan ditempatkan dalam satu hotel, yang kemudian ini menjadi salah satu solusi di tengah kemarin sempat adanya polemik terkait dengan penempatan syarikat yang juga membuat jemaah terpisah, namun hal ini sudah bisa diantisipasi dan juga sudah bisa dicarikan solusinya. Adapun untuk jemaah-jemaah calon haji Indonesia ini berulang kali diingatkan untuk ketika tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah ini untuk memperhatikan larangan-larangan ihram, karena di sini batas ataupun tempat jemaah untuk bisa mengambil ataupun membacakan niat ihram
karena nanti ketika sudah berniat ihram, larangan-larangan ihram itu harus dipatuhi agar pelaksanaan umrah wajib jemaah ini memang sudah sesuai dengan syariatnya dan tidak ada larangan yang kemudian dilanggar oleh jemaah sehingga nantinya tidak perlu membayar dam. Adapun untuk pelaksanaannya sendiri memang sudah ada pembimbing ibadah yang berulang kali mengingatkan kepada jemaah baik itu saat di pavilion ataupun di dalam bus untuk mengingatkan kembali larangan-larangan ihram bagi jemaah calon haji Indonesia. Kedatangan gelombang kedua ini akan terus berlangsung Said hingga kurang lebih tanggal 31 Mei mendatang. Dan tentunya imbauan ini akan terus disampaikan oleh pihak ataupun PPIH Arab Saudi dan tentunya ini mengimbau kepada jemaah untuk mematuhi aturan tersebut, apalagi khususnya saat ini pengetatan untuk masuk ke kota Mekah sehingga berbagai dokumen baik itu dokumen paspor, visa, termasuk jika nanti kartu untuk telah dibagikan itu disimpan dengan sebaik-baiknya dan diimbau agar jangan sampai hilang karena itu akan menjadi paspor atau semacam paspor perhajian bagi jemaah yang akan masuk ke kota Mekah maupun nanti akan beribadah di Masjidil Haram. Baik, Dwi Suci, mengenai keluhan-keluhan dari para jemaah calon haji, tadi Anda sempat menyinggung mengenai sistem syariah yang cenderung sudah dapat diatasi begitu. Apakah ada hal-hal lain yang menjadi perhatian serius di sana, yang menjadi mungkin keluhan dari para jemaah yang perlu diperhatikan, Dwi Suci? Ya, yang paling faktor krusial adalah tentunya cuaca, Said, karena sekali lagi perbedaan yang cukup signifikan ya, suhu ataupun cuaca ketika di tanah air ataupun di Arab Saudi khususnya, apalagi di kota Mekah, karenanya untuk siang hari saja gambaran perkiraan suhu ataupun cuaca ini kurang lebih sekitar 40 sampai 43 derajat Celcius dan tentunya jauh berbeda dengan kondisi cuaca di tanah air. Dan jemaah pun diimbau khususnya bagi lansia ataupun yang memang kondisi fisiknya belum prima ini untuk tidak memaksakan diri beribadah sholat berjamaah di Masjidil Haram karena tadi ataupun sudah disampaikan berulang kali oleh pemimpin ibadah yang berada di daerah kerja Mekah di sektor-sektor maupun di hotel-hotel tempat jemaah menginap. Ini bagi jemaah lansia ini sebaiknya sholat berjamaah di hotel karena pahalanya kurang lebih sama sebab sudah sama-sama berada di tanah haram, yakni di sekitar Masjidil Haram. Nah, namun kemudian bagi jemaah-jemaah yang memang secara fisiknya kuat dipersilakan untuk bisa beribadah sholat berjamaah di Masjidil Haram, akan tetapi tentunya memperhatikan kemudian rombongannya agar jangan sampai terpisah dari rombongan dan juga memperhatikan bus selawat tempat ia naik ataupun nantinya turun karena nantinya di situ menjadi salah satu semacam krusial begitu bagi jemaah. Jika jemaah memang membutuhkan ataupun setidaknya bersama-sama dengan rombongan, utamanya jemaah-jemaah yang mungkin suka dalam tanda ataupun dalam hal ini hilaf begitu dengan nomor rombongannya ataupun nomor busnya itu sebaiknya ada pendamping yang ataupun jemaah lainnya untuk saling mengingatkan sehingga nantinya para jemaah ini tidak lupa ini yang perlu diperhatikan ya, hotel yang mana dan juga sektor yang mana. Begitu Said. Baik, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Semoga menjadi perhatian para jemaah yang akan berangkat begitu. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Dwi Suci, selamat kembali bertugas. Salam sehat.